Kan saja rinciannya saja kira-kira. Pertalite ini kan nanti akan naik pelampauan di kuotanya itu sekitar mungkin 6 jutaan ya. Kalau saya lihat harga data bulanan ya, karena ada data konsumsi bulanan, ada data kuota yang kita bagi 12 bulan, deltanya itu berarti kelebihannya. Itu bisa sekitar 6 jutaan gitu, solar sekitar mungkin 2 jutaan pakai data itu. Artinya ini kita hitung aja, ini dengan subsidinya, angkanya berapa? Nah itu akan mau dikompensasi berapa oleh pemerintah? Apakah semuanya ini akan diselesaikan di tahun ini atau akan sebagian? Berarti nanti delta kenaikannya baik pertalite dan solar mungkin bisa pada level yang secara psikologis kan kalau boleh sekitar di angka 10.000 di bawah 10.000 begitu ya kira-kira ya untuk pertalite. Mungkin ini bisa dilihat oleh pemerintah karena kenaikan pertalite itu jauh lebih besar daripada solar ya Mbak ya, karena solar industri kan memang sudah pakai harga ekonomi. Nah, pertalite ini kemarin naik kan gara-gara karena sebagian dari Pertamax pindah ke pertalite. Jadi ini sebetulnya yang agak cukup besar ada di pertalite, begitu Mbak. Baik, artinya masih bisa ya Bu di bawah 10.000? Saya nggak berani mengatakan, tergantung seberapa cepat pemerintah memutuskan, apakah September, apakah Oktober, November, Desember. Besarannya gitu Mbak, tadi clue-nya. Karena kan itu harus dihitung. Hitung kalau makin di-delay gitu, kelebihannya makin besar, subsidinya yang harus ditambahkan makin besar, maka kalau itu mau dikompensasi, berarti kan di bulan sisanya, begitu kira-kira ya. Sehingga harganya akan naik lebih besar kalau di bulan-bulan 2 bulan terakhir dibandingkan dengan kalau bulan September. Memang ini pilihan sulit, tapi saya lihat untuk keamanan APBN ya ini pilihan yang ada di pemerintah, gitu. Baik. Kalau tidak kita agak repot nanti di APBN 2023-nya dan kita tidak mau itu kan sebetulnya, gitu. Baik. Mbak Neke. Ibu Ani ini kan Saya sebenarnya sebenarnya kan sama dengan Mbak Neke dan ide untuk masyarakat. menaikkan BBM ini kan karena untuk meringankan beban APBN begitu, di mana subsidinya katanya sudah melonjak begitu, sudah lebih dari 502 triliun. Tapi ketika lalu pemerintah Ya. juga membutuhkan dana untuk memberikan BLT, lalu juga untuk subsidi kelas menengah tadi yang kita belum mendengar seperti apa ini rencananya. Dan untuk harga-harga belanja pemerintah juga ini seharusnya akan naik juga begitu efek dari kenaikan BBM ini. Apakah ini nantinya tidak juga semakin memberatkan APBN? Ini Mbak, kan tadi deltanya kalau kita biarkan saja pelampauan konsumsi pertalite dari kuota, pelampauan konsumsi solar dari kuota, ada kemungkinan subsidi deltanya bertambah lebih dari 150 sampai 180 triliun di atas 502. Berarti hampir mendekati 700, 680, 690 triliun kan? Berarti deltanya itu sementara tadi kalau kita naikkan kan berarti delta itu mungkin menjadi tidak ada atau kalaupun ada menjadi kecil. Nah, kompensasinya kan 24,1 triliun. Jadi kalau lihat besarannya dari subsidi yang dihemat dengan kompensasinya masih lebih aman buat APBN begitu. Defisitnya tidak akan terbang jauh menjadi 5%, mungkin masih di kisaran 4%, di antara 4% itu. Ini yang kita lihat. Hanya memang tadi efek inflasinya. Efek inflasinya kan tadi menghit consumption di level bawah. Consumption di level bawahnya dibantalkan dengan BLT dan gaji. Aman berarti dari sisi growth-nya. Artinya ini skenario-nya ya. Tadi cuman bayangan saya tadi skenario ini satu depend on tadi bagaimana nanti pengaruh the Fed rate di FOMC September, pengaruh dari cuaca di domestik kita gitu kan. Ini punya impact. Nah, tolong ini juga diantisipasi oleh pemerintah sehingga nanti kita tidak menjadi nervous kan tiba-tiba harga volatile future kok tiba-tiba juga naik ya di akhir karena sebetulnya akhir tahun ini kan nggak ada momen-momen yang membuat harga-harga komoditas naik seperti hari raya dan lain sebagainya. Jadi itu Mbak yang harus dipegang oleh pemerintah dari sisi APBN ini Baik. menjadi lebih sehat. Satu itu jangka pendek, jangka panjangnya kalau subsidinya sudah mendekati harga keekonomian versi pemerintah ya tadi ya saya nggak pakai versi Pertamina karena versi Pertamina itu harganya lebih tinggi lagi. Nah kalau kita pakai harga keekonomian yang mendekati versi pemerintah tahun depan berarti beban subsidinya bisa kita jaga. Jadi ini kita bicara long run begitu.
ya. Walaupun berikutnya kita bicara gimana caranya bisakah kita menaikkan lifting migas kita, lifting minyak, lifting gas, sehingga nanti ketergantungan import kita terhadap gas dan minyak ini bisa kita tekan sehingga kita tidak terlalu sensitif terhadap kurs, terhadap ICP dan lain sebagainya. Itu Mbak Neke.